Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk Kang Mas Yusuf Mars. Apabila pertanyaannya adalah apakah saya ini sudah yakin bahwa nasab Ba'alwi ini terputus dari Rasulullah Muhammad SAW, maka saya katakan bahwa nasab Ba'alwi ini sampai diskursus hari ini saya sudah mengkristal kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasab Ba'alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un. Nasab yang terputus, nasab yang batil, dan nasab yang palsu. Nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah menurut ilmu DNA, nasab Ba'alwi ini adalah nasabun mustahilun. Nasab yang mustahil dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA, di mana pakar DNA, saya kutip Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini, dia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G dan tidak ada sama sekali dari keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman maupun yang ada di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dua kesimpulan itu, maka saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi semua orang yang telah mengetahuinya untuk tidak lagi menisbahkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keturunannya. Karena apa? Karena pengakuan nasab mempunyai konsekuensi diniyah, al-alaqah ad-diniyah, yaitu kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang bernisbat, mengaku-ngaku sebagai keturunan daripada seseorang ayah yang dia tahu bahwa ayah itu bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Itu untuk seluruh keturunan. Orang yang mengaku ayahnya seseorang, Fulan misalnya, padahal dia tahu bahwa Fulan ini bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Kalau surga baginya adalah haram, berarti nerakalah tempatnya. Karena hadis inilah, maka seseorang yang bukan keturunan Nabi hari ini, kemudian dia mengaku keturunan Nabi, bagi orang-orang yang mengetahuinya, seperti saya misalnya, bahwa Ba'lawi atau habaib ini bukan turun Nabi, kemudian kita masih mengakui mereka sebagai turun Nabi, maka kita membantunya untuk berbuat maksiat. Al-i'anah alal maksiyah, ini masuknya adalah al-i'anah alal maksiyah, membantu orang berbuat maksiat. Karena telah jelas Ahmad bin Isa itu tidak mempunyai anak bernama Ubaid, telah jelas bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, telah jelas bahwa Ahmad bin Isa ini bukanlah keturunan tidaklah merupakan ayah daripada Ubaid itu. Dan dari sisi DNA sudah jelas dari para habaib Ba'lawi ini dari Yaman dan dari Indonesia yang telah melakukan tes DNA,
tes DNA-nya tidak linear dengan tes DNA daripada keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka drama pengakuan Ba'lawi ini sebagai keturunan Nabi yang telah berlangsung 550 tahun sampai hari ini, dari mulai kitab pertama keluarga mereka, Al-Burqatul Musyiqah, yang dikarang oleh Ali As-Sakran 895 Hijriah sampai hari ini 1445 Hijriah, ini telah berlangsung 55 tahun. Angka 550 tahun ini adalah angka keramat karena ternyata 550 tahun itu adalah angka yang sama dari mulai Ahmad bin Isa wafat sampai nasabnya diakui oleh keluarga Ba'lawi di tahun 895 Hijriah. Kalau yang punya kalkulator, silahkan diuji, silahkan dihitung. Dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai pengakuan pertama mereka 895 Hijriah adalah 550 tahun. Kemudian hitung 895 Hijriah sampai hari ini 1445 Hijriah adalah 550 tahun juga. Saya mempunyai pemikiran bahwa angka 550 tahun inilah angka terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi memberikan waktu kepada para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi ini untuk mengakui nasab yang bukan nasabnya. Waktunya sudah berakhir dan semua sudah selesai. Itu kesimpulan sementara Kang Mas Yusuf. Baik, ini yang menjadi persoalan. Kenapa Anda bisa menyimpulkan bahwa Ubaidillah itu bukan anaknya Isa Al-Muhajir? Pemirsa, pada saat TV, Isa Al-Muhajir adalah sudah terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah. Ya, sangat jelas. Kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak Siri Silsilatil Alawiyah pada abad keempat itu tidak menyebutkan nama daripada Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab Tahdhibul Ansab di abad kelima karya Al-Ubaidili tidak menyebutkan. Kitab Al-Majdi tidak menyebutkan. Anak lainnya disebut. Kitab Muntaqilatul Talibiyah tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tidak di abad ke-6 597 Hijriah. Kitab itu dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Menyebutkan anaknya cuma 3. Anaknya yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid. Kemudian kitab-kitab lainnya, kitab Al-Asili, kitab As-Sabatul Musan, kitab Umdatul Talib, karangan Ibnu Inabah yang ada di abad ke-9 pun, abad di mana Ali As-Sakran keluarga Ba'lawi ini mengaku diri sebagai keturunan Nabi, ini tetap tidak mencatat mereka sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu kalau bertanya, siapa lalu ayahnya Ubaid? Ayahnya Ubaid telah saya dapatkan. Ubaid ini punya ayah namanya Isa bin Alwi. Menurut kitab Tuhfatuz Zaman, karangan Husain Al-Ahdal, wafat 855 Hijriah, bahwa Ubaid ini adalah anak dari Isa bin Alwi. Jadi namanya mirip-mirip. Kalau Ba'lawi ini kan Alwi bin Ahmad bin Isa. Sementara nasab yang sesungguhnya dari Ubaid ini adalah Ubaid mempunyai ayah namanya Isa, Isa mempunyai ayah namanya Alwi. Sampai di situ nasab ini sebenarnya adalah nasab cangkokan dari Bani Ahdal. Jadi ada sebuah klan di Hadramaut yang
dikonfirmasi, direportase oleh sebuah kitab sejarah di abad ke-8, yaitu oleh seorang historian yang bernama Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, di mana di dalam salah satu bagian dia menyebut nama seorang leluhur Bani Ahdal. Leluhur Bani Ahdal ini yang bernama Muhammad disebutkan oleh kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu, karangan Al-Janadi, bahwa dia hijrah dari Irak menuju ke Yaman. Nah, kemudian keluarga Ali As-Sakran ini, Ba'lawi, mempunyai sebuah kesimpulan sendiri bahwa Muhammad yang disebutkan oleh As-Suluk itu adalah merupakan saudara dari leluhur mereka. Saudara sepupu dari leluhur mereka. Nah, kalau saudara sepupu berarti satu kakek. Nah, jadi pertama kali keluarga Ba'lawi ini mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah itu melalui pencangkokan kepada Bani Ahdal. Di mana Bani Ahdal telah tercatat di dalam kitab As-Suluk. Saya ulang lagi supaya dapat dicerna. Nah, namun sayangnya di dalam kitab As-Suluk itu, walaupun Bani Ahdal Muhammad yang katanya pindah dari Irak ke Yaman ini disebut sebagai Syarifun Husainiyun, seorang Syarif yang Husaini, keturunan daripada Husain, ini tidak disebutkan silsilahnya. Jadi pertama kali ketika ada nama Muhammad yang datang dari Irak menuju ke Yaman, maka keluarga Ba'lawi ini mengatakan itu adalah saudara sepupunya dari leluhurnya. Tapi tidak ada silsilah. Akhirnya mereka masing-masing, keluarga Bani Ahdal yang ada di abad 9 ini, dengan keluarga Ba'lawi yang membonceng, masing-masing beristihad sendiri. Masing-masing beristihad sendiri. Bani Ahdal beristihad mencari amudun nasab, nama-nama nasab ke atas. Dia menemukan secari kertas yang mengatakan bahwa Muhammad ini adalah Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadhim. Al-Kadhim ini kan sudah terkenal sebagai cucu daripada Sayyidina Husain. Kemudian Ba'lawi, ini keluarga Habaib ini yang mengaku sebagai sepupu. Kalau sepupu berarti mereka bertemu di Ubaid ini. Karena Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid dari Bani Ahdal. Berarti kakeknya bernama Ubaid. Nah, nama-nama tiga ini yang mirip, yaitu Muhammad, Isa, dan Ubaid, serta Alwi. Kemudian 4 berarti ya. Muhammad, Alwi, Isa, dan Ubaid. Kemudian ternyata tertolak oleh kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi. Jadi silsilah yang tadi diurut oleh Husain Al-Ahdal di abad ke-9 855 Hijriah ternyata ditolak oleh kitab-kitab nasab, di mana dikatakan bahwa Musa Al-Kadhim tidak mempunyai anak bernama Aun. Nah, ini keluarga Ba'lawi kemudian bingung juga, kita udah nyangkok ternyata ditolak. Akhirnya mereka beristihad lagi, mencari lagi celah-celah di dalam kitab As-Suluk. Ditemukanlah silsilah dari Syarif Abil Jadid. Nah, Syarif Abil Jadid ini kebetulan disebut keluarga Abi Alwi, keluarga Ba'alwi. Nah, ketika Syarif Abul Jadid ini disebut Alwi, kan dia udah nyangkok ada nama Alwi tuh dari Bani Ahdal. Wah, katanya ini ada yang sama namanya nih Alwi. Kita udah nyangkok ke Bani Ahdal namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Ini ada silsilah dari keluarga namanya Abu Alwi. Dan silsilahnya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, kreasi daripada keluarga Ba'alwi ini kemudian Ubaid ini dialiaskan sebagai Abdullah yang ada di dalam silsilah Syarif Abul Jadid itu. Jadi Syarif Abul Jadid yang mempunyai silsilah di antaranya adalah Abdullah bin Ahmad
bin Isa yang nanti kepada Ja'far Shadiq, adik daripada Musa al-Kadzim, kemudian diambil dan dirubah-rubah susunannya. Tadinya adalah Ubaid bin Isa bin Alwi, kemudian menjadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, ditambahin Ahmad, satu nama gitu. Nah, dari situ saya dapat melihat kronologis daripada pemboncengan, pencangkokan dari silsilah keluarga Ba'alwi sekarang ini. Jadi selain keluarga mereka silsilahnya ini tertolak oleh kitab-kitab nasab, namun skandal ilmiah yang dilakukan pun hari ini sudah nampak jelas bahwa kronologisnya semacam itu. Jadi mereka tidak paham silsilahnya ke atas itu ke siapa, kemudian mencari-cari di kitab-kitab, ditemukan Bani Ahdal, kemudian dia bonceng ke Bani Ahdal. Nah, setelah Bani Ahdal tertolak sebagai keluarga Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab, maka mereka berupaya untuk mencari jalan keluar dari deadlocknya nasab Bani Ahdal yang telah mereka cangkok. Kemudian mereka mencari dan mendapatkan nama-nama yang mirip di dalam keluarga Syarif Abul Jadid ini. Nah, maka sampai hari ini silsilah mereka menjadi permanen mengikuti silsilah Syarif Abul Jadid dengan mengganti nama Abdullah menjadi Ubaid dengan narasi alibi bahwa Syarif Abul Jadid yang silsilahnya ada Abdullah itu kenapa dikenal oleh keluarga mereka sebagai Ubaid adalah tawadu'an, karena tawaduk, kemudian mentasgir nama Abdullah menjadi Ubaidullah. Nah, narasi-narasi semacam itu, narasi apologetik, itu dapat kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali As-Sakran ini. Di dalam merekonstruksi nasabnya itu untuk dapat diterima oleh logika orang, kenapa ini nama Ubaid kok tiba-tiba jadi Abdullah? Karena sekarang dia sudah berpindah, nyangkoknya bukan lagi ke Bani Ahdal, tapi nyangkoknya sekarang adalah ke Syarif Abul Jadid. Lalu perpindahan nama Ubaid itu yang tidak ada di dalam nasab Syarif Abul Jadid, yang di dalam nasab Syarif Abul Jadid itu adanya Abdullah, itu dibikinlah alibi bahwa tawaduknya dia itu kemudian mengganti namanya, dikenal di masyarakat dengan nama Ubaid. Itu skandal ilmiah yang pertama kira-kira semacam itu. Kemudian skandal lainnya adalah gelar Al-Muhajir. Itu gelar Al-Muhajir itu sejak dia meninggal 345 Hijriah, Ahmad bin Isa itu tidak ada ulama-ulama yang menyebut dia sebagai Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, gelar Al-Muhajir itu baru dikenal pada tahun 960 Hijriah oleh seorang ulama keturunan Ba'alwi yang namanya Ali Khirid dalam kitabnya Al-Ghurar. Jadi di dalam kitab pertama, kreator pertama Ali As-Sakran saja itu belum ada gelar Al-Muhajir. Kemudian kitab-kitab Ba'lawi keluarga lainnya yang ada di abad 9, Al-Jauhar Asy-Syafaf, kemudian di abad 10 awal seperti Al-Idrus itu juga belum ada gelar Al-Muhajir, kemudian diberikan gelar itu oleh bukan oleh Ali Khirid di 960, tetapi oleh Zain Al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah di abad 12 Hijriah. 1114-an itu. Jadi kitab Syarhul Ainiyah dikarang oleh Zain Al-Habsyi adalah kreator pertama gelar Al-Muhajir abad ke-12. Kalau hijrah dari Irak ke ke Yaman pada tahun 317 itu oleh Al-Ghurar 960. Jadi
kreator pertama nasab mereka, yaitu Ali Asyakron pun belum menyebut angka tahun hijrah. Hanya disebutkan hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut. Kemudian secara gradual terbangunlah narasi-narasi yang lebih kokoh pada masa-masa selanjutnya dengan dibubuhi narasi tahun, yaitu 317. Narasi tahun ini sepintas ini menguatkan historiografi dari nasab mereka, tetapi pada saat yang sama dari angka-angka tahun inilah akan terlihat kesemrawutan daripada historiografi yang dibangun hanya berdasarkan asal comot dari berbagai macam sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti kita akan bisa lihat dari historiografi 317 dia hijrah ini akan terbongkar sebuah kenyataan yang pahit, yaitu bahwa saya menemukan sebuah data bahwa Ahmad bin Isa ini pada umur 20 tahun di tahun 234 Hijriah dia masih berada di kota Madinah di sebuah kampung yang bernama Kampung Surya. Nah, ketika dia berumur 20 tahun 234 masih ada di kota Madinah dalam masa waktu yang berikutnya dikatakan dia wafat 345 Hijriah oleh Ba'lawi dan hijrahnya 317, ini akan menjadi aneh oleh para pembaca sejarah di mana seorang yang sudah berumur 100 tahun lebih itu hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut yang berjarak 2000 km. Itu enggak mungkin. Dan ketika dia wafat, sebagaimana yang disebutkan dalam sumber-sumber Ba'lawi, katanya wafatnya 345 Hijriah, itu berarti dia sudah berumur 130 tahun lebih. Dan ini tidak masuk akal. Nah, itulah mungkin perkembangan-perkembangan baru yang saya mungkin dapat sampaikan pada kesempatan ini. Ya, luar biasa ini referensi yang disampaikan Kiai Imad. Saya bertanya lagi, Kiai Imad, siapa sebenarnya Ubaidillah? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nasab itu tadi yang Bani Ahdal mencangkokkan kepada Isa juga itu ya. Kemudian juga Ubaidillah dicangkokkan kepada Isa. Kenapa ini seolah-olah Isa ini menjadi cantolan nasab-nasab seperti ini? Ya, namanya lagi beristihad kan, mudah-mudahan aja gitu bisa dapat diterima oleh kitab-kitab sebelumnya. Karena apa? Hari ini bayangan kita jangan seperti hari ini kita bisa dapat mengakses berbagai macam kitab. Zaman dulu itu walaupun banyak kitab ditulis, tetapi untuk bisa mendapatkan kitab itu sangat sulit. Tidak ada percetakan, seseorang yang kaya raya lah yang bisa untuk bisa mendapatkan sebuah kitab, apalagi kitab yang jarang dipelajari orang seperti kitab nasab. Jarak juga menjadi sebuah hambatan tersendiri. Nah, jadi ketika hari itu di Yaman misalnya seseorang mengaku dengan keterbatasan data-data yang dia miliki, hanya kitab As-Suluk yang dia punya. Kemudian dia tidak punya kitab Tahdhibul Ansab yang ada di Qom, Iran, tidak punya Al-Majdi juga, tidak punya kitab Muntaqilatul Talibiyah. Kemudian dia merasa bahwa ini sudah aman yang ada di Yaman ini. Karena apa? Kitab yang tersebar di Yaman mungkin pada saat itu hanya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama al-Muluk. Dia tidak tahu kalau pada saat yang sama atau sebelumnya itu telah dicatat Ahmad bin Isa hanya punya 3 anak. Kalau mereka punya internet seperti sekarang, mungkin ketika mau nyangkol, mereka ini istihad dulu. Kita nyari dulu, jangan sampai ada yang tahu ini. Kita kalau nyangkok ke sini, ada enggak yang ta'arud? Ada enggak itu yang membantah kitab-kitab masa lalu? Kalau nyangkok ke sini, ada enggak yang bantah? Hari itu tidak bisa begitu. Kalau hari ini kita bisa masuk ke perpustakaan Leiden yang ada di Belanda,
kita bisa masuk ke perpustakaan yang ada di Inggris, kita masuk ke berbagai pustakaan yang ada di Mesir, di Saudi, hanya dengan duduk manis di rumah. Sementara hari itu tidak bisa. Nah, maka ketika ditanyakan apa kehebatan daripada Isa ini, sebenarnya ini juga hanya asal comot saja itu, Kang Mas Yusuf Mat. Nama-nama yang asal comot. Husain Al-Ahdal itu mengakui di dalam kitab Tuhfatuz Zaman 855 Hijriah bahwa nama-nama nasabnya itu tidak dimarfukkan, tidak disambungkan oleh as-suluk. Namun dia menemukan fi ba'dit ta'aliq, hanya di dalam sebagian tulisan-tulisan di pinggir kitab. Artinya tambahan-tambahan dari para ulama yang menulis atau mengkaji kitab itu, kemudian dia menulis silsilah dia begini gitu. Kemudian ta'alik ini yang ada di pinggir kitab atau di kertas, satu kertas, dua kertas, dia masukkan di dalam kitabnya. Nah, sayangnya mungkin keluarga Ba'lawi tidak melihat juga kitab yang sudah ditulis oleh sepupunya itu Bani Ahdal. Jadi sepupunya menulis dia keturunan Musa Al-Kadzim, sementara dia menulis keturunan daripada Ali Al-Uraidi. Keduanya adalah saudara. Jadi ini nyangkok ke sini terpentok, ini nyangkok ke sini juga mentok. Ini mentok semua. Maka hari ini pun Mufti di Yaman, Mufti Syarafuddin Samsuddin itu telah mengeluarkan sebuah rilis keluarga-keluarga yang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi, di antaranya Bani Ahdal dan Ba'lawi ini. Kemudian dari tes DNA pun kedua keluarga ini pun tertolak. Jadi yang paling kuat kan hari ini sebenarnya DNA. Kita ngomong berbusa-busa tentang kajian pustaka ini sebenarnya hanya memenuhi hasrat ilmiah daripada masyarakat. Sebenarnya ini kalau sudah masuk ke ranah hukum, yaitu pembuktian terakhirnya adalah dengan tes DNA. Dan pakar-pakar tes DNA yang ada di Badan Riset Indonesia itu sudah mengatakan bahwa apabila seseorang yang hari ini mengaku sebagai turun Nabi harus berhaplogrup J1 apabila mengaku jurusan laki-laki lurus ke atas tanpa diselang oleh perempuan satupun. Kalaulah dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan haplogrup selain J1, maka ini tertolak secara ilmiah kajian YDNA. Barusan juga Profesor Ari Kem atau Dr. Ari Kem itu dari Badan Riset, saya minta izin untuk mengutip namanya. Kata beliau, silakan dikutip. Artinya kita tidak hanya membaca, tetapi juga kita menggali dari keyakinan seorang peneliti akan ucapannya atau narasinya. Kemudian dia mengatakan hal yang seperti saya sebutkan tadi. Jangankan sebagai turun Nabi, keturunan Ibrahim saja bukan. Kenapa? Karena dari mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang, ini belum ada perubahan haplogrup. Jadi belum ada tahawurat al-jiniyah, belum ada mutasi genetik. Daripada Nabi Ibrahim sampai sekarang, keturunan garis lurusnya itu harus berhaplogrup J1. Demikian. Ya baik, Imad, ini ada mungkin nanti bisa di-share linknya, data-data tadi yang ada informasi bahwa Bani Ahdal itu ditolak, gitu ya, kemudian linknya atau beritanya. Itu sudah yang kedua, ada semua di dalam buku saya terakhir, yaitu membongkar skandal ilmiah nasab Ba'alwi, dan itu bisa diakses di internet dan bisa di-download. Iya, baik. Ya, pemirsa, tadi sudah dikonfirmasi bisa di websitenya pondok pesantrennya Kiai Imad ya. Apa namanya? Di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum atau di RMINU Banten atau di archive.org. Oke, ya, di situ ya, nanti bisa di situ. Kalau di sini tidak bisa saya tampilkan.
Satu lagi yang belum saya jawab itu, kenapa ini mencangkokkannya ke Isa gitu kan ya? Siapa sebetulnya Isa tadi kan? Bani Ahdam mencokokkan ke sana, kemudian Balawi juga Ubaidillah masukkan ke sana gitu kan ya. Kenapa? Itu asal comot saja. Hanya asal comot nama-nama yang dia temukan dalam sebuah kertas gitu. Oke ya. Yang pertama itu saya mungkin yang perlu clear gitu ya. Siapa sebetulnya sosok Ubaidillah? Apakah ada kitab yang menerangkannya atau biografi yang menerangkan beliau ini? Dia sosok yang ahistoris. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'lawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar, seorang mujtahid mutlak, seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada berita tentangnya yang ada di kitab-kitab, baik disebutkan dia seorang mujtahid ataukah bukan, dengan sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada sama sekali. Sampai dia ditemukan atau dimunculkan oleh seorang yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Disitulah dia mengkreasi, bukan hanya memunculkan namanya sebagai silsilah keturunannya ke atas, tapi juga Ali As-Sakron telah berhasil membuat sosok Ubaidillah ini yang fiktif itu sebagai sosok yang menyejarah dengan kesejarahan yang diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga hari ini pun ulama-ulama kita memanggilnya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah. Imam yang tanpa ada kesejarahan pada masanya yang bisa diverifikasi dalam kitab-kitab yang semasa. Sedangkan ulama-ulama saat itu 383 Hijriah itu sudah banyak menulis kitab. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah dengan kitabnya yang banyak. Ibnu Ishaq itu lahir 80 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sejarah. Kemudian ulama-ulama lain, Abu Hanifah, bahkan wafatnya Abu Hanifah saja 150 Hijriah. Jadi pada saat itu seharusnya kalau memang dia seorang ulama, namanya sudah masuk di dalam reportase para ulama. Baik ulama sejarah tentang sosoknya maupun ulama-ulama ilmu pengetahuan, fikih, teologi dan lain sebagainya di dalam pendapat-pendapatnya. Kalau memang dia sebagai seorang ulama. Tetapi sayang, hal itu tidak bisa kita temukan. Hada ya dulu ala anna hadas syakhsa sahsun muzayyabun sahsun ma'dumun. Baik, Kiai Imad, ini menarik menurut saya. Satu lagi, Ubaidillah kalaupun ada di situ, itu hidup pada zaman siapa itu? Pada era siapa? Ketika 383 Hijriah itu hidup satu masa harusnya dengan Ibnu Ishaq, seorang penulis kitab sejarah Ibnu Ishaq. Karena Ibnu Ishaq itu wafat 310 Hijriah. Berarti kemungkinan dia bertemu atau atau setelahnya Ubaid juga, kitab-kitab yang ada yaitu Al-Ubaidili misalnya, seharusnya bisa mereportase dia karena Al-Ubaidili itu wafat 430 Hijriah. Tapi Al-Ubaidili tidak mereportase seorang bernama Ubaidillah pernah ada di dunia ini. Oke, baik. Jadi sudah clear dengan berbagai temuan Anda bahwa nasab Ba'alawi ya itu tidak tersambung ke Isa gitu kan ya. Ubaidillah ke Isa begitu ya. Oke ya. Ahmad bin Clear Isa. begitu.